Pembukaan ya. Ya, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Ahad atau di hari Minggu di pekan yang kedua. Kayak biasa kita ngadain santunan buat yatim, duafa dan anak duafa di Masjid Al-Bukhari. Nah, kemarin kan di bulan Juni yang pas puasa udah sempat santunan juga kan, dan itu biasanya kan dikasih santunannya kan sekian, cuma kemarin kan beda kan, agak lebih sedikit. Alhamdulillah berarti karena memang kemarin sengaja dikasih agak lebih, jadi biar bisa bantuin kebutuhan buat teman-teman semua gitu. Kali dikasih dikasih duit, dikasih lebih santunannya, mungkin kayak hadiah buat teman-teman semua. Nah, makanya santunannya kemarin agak beda, itunya dilebihin santunannya. Nah, untuk santunan di bulan ini, di bulan Juli, itu masih balik lagi sama kayak santunan sebelum-sebelumnya gitu. Karena saldonya juga, saldo yatim yang ada di kita nih di panitia itu belum terlalu konsisten atau tetap dapatnya tuh sebulan sekian karena masih jauh dari yang kita targetin buat santunan di Masjid Bukharinya gitu. Kan kita kalau pengen santunan yang sesuai waktu itu di awal pertama kali pertemuan, itu kan rencananya kan panitia pengurus yatim dan duafa Masjid Al-Bukhari itu kan rencananya mau ngasih santunan buat teman-teman semua sesuai dengan jenjang pendidikan sekolahnya gitu. Tapi dengan syarat setiap bulannya kita harus dapat sekitar 11 juta atau 12 juta. Cuma ini udah berjalan berapa bulan nih? Berapa bulan kan? 5 bulan kurang lebih. Itu kita hitung dari bulan pertama sampai bulan kelima itu enggak konsisten di 11 atau 12 juta per bulan gitu. Jadi kita masih tetap kasih santunannya tuh balik lagi kayak biasa gitu isinya. Terus buat program yang waktu itu udah dikasih tahu sama panitia yatim dan duafa Masjid Al-Bukhari, yang kalau udah lulus sekolah itu kan udah bukan menjadi tanggungan Masjid Al-Bukhari lagi. Nah, jadi kalau untuk perempuan nanti insya Allah yang udah selesai sekolah SMA itu masih akan dapat tanggungan di Masjid Al-Bukhari. Cuma kita masukinnya enggak ke yatim lagi. Jadi kita masukinnya kalau yang cewek ke anak duafa gitu. Nah, jadi tetap menjadi tanggungan Masjid Al-Bukhari, tapi kita masukin ke anak duafa. Terus kalau buat yang cowok itu paling nanti dilihat kalau misalkan udah bisa udah bisa cari kerja sendiri, nah itu udah nggak menjadi tanggungan lagi di Masjid Al-Bukhari. Karena memang kalau cowok atau laki-laki kalau udah selesai balik itu udah bukan menjadi tanggungan lagi buat disebut yatim gitu. Tapi kalau perempuan, insya Allah kalau memang belum sampai nikah itu masih bisa dikategorikan sebagai yang masih dibantu dalam santunan. Nah, jadi kita di Masjid Al-Bukhari paling masukinnya kalau perempuan tetap kita bantu, cuma nanti kita masukinnya ke anak duafa. Jadi nanti setiap kali santunan di Masjid Al-Bukhari itu bisa hadir di setiap bulan di minggu kedua. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin temennya kan ada beberapa yang keluar dari grup tuh cewek. Nah, ntar kalau dekat tolong kasih tahu aja gitu. Itu masih tetap menjadi tanggungan Masjid Al-Bukhari. Cuma masuknya udah bukan ke yatim lagi, tapi kita kategorinya ke anak duafa gitu. Nah,
Terus ini kan udah selesai ambil rapot ya. Kalau nggak salah berarti udah pada terima semua ya hasil sekolahnya. Nah, kalau ada anaknya yang masuk 3 besar di sekolah, boleh hasil rapotnya kasih ke kita gitu. Nah, jadi kan sesuai sama program kita tuh. Kalau anaknya memang dikasih kelebihan kecerdasan, terus nilai sekolahnya bagus, bisa masuk 3 besar di sekolahnya, hasil rapotnya boleh kasih ke kita gitu. Nanti kita lihat, nanti dikasih hadiahnya buat anaknya tetap biar semangat lagi belajarnya gitu. Nah, jadi itu salah satu program yatim di Masjid Al-Bukhari. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu atau teman-teman semua yang udah menerima hasil rapotnya dari sekolah, kalau masuk 3 besar itu boleh kasih ke kita, kasih unjuk aja. Nah, nanti itu kayak dikasih hadiah dari pengurus yatim Masjid Al-Bukhari. Nah, terus yang kedua, kan waktu itu udah pernah dikasih tahu salah satu programnya itu kan tentang masalah kalau ada yang sakit itu kan insya Allah bisa berobat gratis kan di Dokter Ibnu. Cuma karena Dokter Ibnunya sekarang masih belum aktif lagi buka kliniknya, jadi kalau ada yang sakit itu berobat aja, nanti kwitansinya atau bondnya atau apanya struknya jangan sampai hilang, nanti disimpan aja, disimpan bisa fotoin nanti kirim ke grup, nanti bisa kita ganti biaya pengobatannya gitu. Nah, karena ini Dokter Ibnunya masih belum aktif buka kliniknya, jadi sementara kita sistemnya foto aja itunya apa namanya bondnya atau struknya nanti share di grup, nanti kita ganti gitu. Kalau buat kartunya sebenarnya udah jadi kartu yatim Al-Bukharinya. Gimana? Bawa gak? Bawa. Jadi kartunya tuh udah jadi sebenarnya gitu. Jadi kan kartunya itu nanti fungsinya bisa buat berobat ke Dokter Ibnu. Jadi karena Dokter Ibnunya tutup, belum aktif lagi buka kliniknya, jadi sementara kalau ada yang sakit nggak apa-apa berobat aja gitu. Nah, kalau misalkan nggak punya uang, terus bisa langsung ke rumah lagi kan ya? Iya, bisa langsung ke rumah Kasadam aja gitu. Nah, ntar datang ke rumah Kasadam bilang Kasadam mau berobat. Tapi nanti setelah berobat, apa namanya? Bondnya tuh jangan hilangin, bondnya balikin lagi ke Kasadam. Soalnya buat laporan kita gitu. Jadi kita juga buat melapor nanti ke donatur-donatur atau ke orang tua asuh gitu. Jadi kita semuanya terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat semua hasil laporan pemasukan sama pengeluarannya itu ada berapa gitu. Nah, itu bisa dilihat di mading. Nah, di situ ada nama-nama orang tua asuh atau nama-nama donaturnya tuh. Nah, itu teman-teman bisa lihat semuanya. Per bulan ada yang ngasih berapa gitu. Jadi semua kita buka di sana, nggak ada yang tutupin gitu. Nah, makanya kalau teman-teman atau ibu-ibu anaknya ada yang sakit atau ibunya sakit, berobat aja gitu. Berobat ke mana gitu, ke klinik atau kemana, biayanya berapa, ntar nanti tinggal minta ke Kak Sadam atau datang ke rumah Kak Sadam. Tapi nanti bondnya jangan sampai hilang gitu. Jadi kita fungsinya itu buat benar-benar berobat, jangan sampai takutnya bukan ini. Jadi kita menghindari menghindari fitnah-fitnah yang enggak ini gitu ya. Karena soalnya udah ada beberapa yang kayak pernah sering lapor, ini ada yang sakit, iya nggak apa-apa, berobat aja, ntar bondnya jangan sampai hilang ya, ntar bondnya kita ganti sesuai sama yang tertera di bondnya gitu. Nah, itu kan salah satu programnya juga. Nah, terus yang kartunya itu buat yang cowok nanti kan rencananya insya Allah bisa buat cukur rambut gratis buat yang cowok. Jadi biar rapi nih rambutnya nih yang cowok-cowok, biar pada ganteng-ganteng semuanya gitu. Jadi rambutnya ntar dirapiin, dicukur gitu. Nah, ntar cuma belum ketemu sama yang tukang pangkas rambutnya gitu, pengen ngajuin penawaran buat kerjasama gitu. Nah, jadi yang cowok kalau udah ada kartunya, ntar kalau misalkan udah bisa tinggal
bawa kartunya aja buat potong rambutnya gitu. Nah itu kan udah dua, pengobatan, pendidikan sama kesehatan sama itu ya. Nah jadi itu ya apa namanya yang informasi hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit itu berobat aja, nggak usah takut nggak usah takut biayanya berapa gitu, berobat aja semuanya gitu. Nah kalau ada yang yang anaknya udah ngambil hasil rapotnya, kalau ada yang peringkat 3 besar bisa kasih ke kita gitu. Nah nanti insya Allah kita kasih hadiah, mungkin hadiahnya nanti bisa buat beli sepatu buat sekolah, atau buat beli buku sekolah, atau buat apa gitu. Bisa juga, tapi sekarang sekolahnya online ya, nggak pakai sepatu berarti. Pakai paket berarti. Ya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang hasil rapotnya udah ada, kasih ke kita gitu. Jadi kita juga ntar bisa bisa bilang tuh ke donatur atau ke orang tua asuh bahwa hasil rapot teman-teman semua, Bu, ini ada yang menjadi tanggungan di masjid kita nih, anaknya berprestasi masuk 3 besar gitu. Jadi kita juga ya syukur-syukur ada yang bisa ngasih lebih gitu. Anaknya perlu ini gitu. Jadi kita juga bisa bilang ke orang tua asuh atau ke donatur gitu. Nah terus yang kedua itu tadi, kalau ada yang sakit bisa langsung berobat aja ke sementara di mana aja berobatnya gitu. Kita lagi usahain buat nyari kerja sama lagi di klinik-klinik gitu. Cuma waktunya mungkin nanti insya Allah kalau bisa secepatnya deh diurusin. Soalnya bukan cuma teman-teman aja yang jadi ganggu, jamaah juga ada yang ada yang keganggu juga karena ada yang sakit, karena dokter Ibnunya belum aktif buat buka klinik, jadi mereka pada jarang ada yang berobat. Nah terus kalau misalkan ada yang keluarganya ada yang kena musibah, kayak misalkan meninggal, itu bisa share di grup yang misalkan atau saudaranya, tapi saudaranya bukan saudara tante atau apa ya, kayak misalkan yang di kakaknya semuanya gitu. Nah, nanti bisa dibantu sama pengurus gitu. Terus itu dulu. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau nanya nggak? Ada lagi yang mau nanya nggak? Nah, kalau nggak ada yang mau nanya, jadi itu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ketemu sama temennya yang cewek, kalau yang udah kelas 3 tapi udah selesai, yang memang biasa dibantu di Masjid Bukhari, bisa bilang aja setiap kalau santunan datang gitu. Tapi masuknya ntar ke kategori anak-anak duafa gitu. Nah, jadi itu informasinya. Ya, kalau misalkan ada yang hasil rapotnya bagus, masuk 3 besar, itu kasih ke kita aja ya. Nanti bisa langsung kasih ke Kak Sadam atau kasih ke kita, titipin ke siapa gitu. Kalau nggak tahu rumahnya Kak Sadam di situ tuh, di Jalan Games, ya. Sebelah warteg ya? Sebelah warteg Games ini nih, adanya kalau mau keluar di sebelah kiri. Yang rumahnya bangunannya kayak bangunan pintu rumah Betawi, nah itu rumah Kak Sadam tuh. Kalau misalkan ada yang sakit mau berobat, langsung aja di situ. Soalnya kan kartunya belum dikasih. Tapi kalau nanya kartunya udah jadi, udah ada sama Kak Imam. Mungkin insya Allah bulan depan dibagiin kali. Walaupun ntar dokter Ibnunya belum aktif buat buka praktek lagi. Udah sih paling itu aja informasinya. Terus kedua, mulai masuk sekolah tanggal berapa? Tanggal 14. 12 hari Senin. Tapi kan masih ini masih PJJ kan? Belum tetap muka kan? Ya. Iya sih paling itu aja. Terus
Jangan lupa hari Selasa sama hari Sabtu. Masih aktif kan, Om? Iya, hari Selasa sama Sabtu. Yang ngaji kalau bisa itu jangan jangan nggak hadir, kalau bisa hadir gitu. Soalnya buat laporan kita juga sama donatur sama orang tua asuh gitu. Buat yang ngaji kalau mau ngaji bisa langsung datang aja, yang cewek juga. Ya, itu ya. Terus juga nanti insya Allah kita carinya juga kayak misalkan ada donatur kali yang mau ngasih makanan setiap kali santunan kayak apaan gitu kan, kayak ada snack atau apa buat santunan ntar setiap bulannya. Cuma kita juga lagi nyari belum ketemu yang mau bersedia buat bantu. Nah, mudah-mudahan insya Allah ke depan ada makanan gitu ya, biar nggak terlalu ini. Di absen dulu ya. Fikri Rahman ada. Serhan Faris, Serhan ke depan nggak? Muhammad Fahir Ramdhani, Sifa Wahdaniyah, Wandira Agustina, Putri Agustia, Salwa Masati. Kalau namanya salah tapi tahu ya. Abdullah Fakih, Muhammad Nata, Francina Angela Francis, Zia Aisyah Rafifa, Zia Aisyah Rafifa, Karisa Mariam Azza, betul kan namanya? Karisa Mariam Azahra, iya. Aiswa Fayola, di rumah. Ayus Daningsi, ada. Faiha Ganiatul Alijah, Alessa Kolbi Akda, ada. Aji Deva Alfian, ada. Muhammad Haikal Aska Askia, Vina Octaviani, ada. Baihaqi Abdillah, Baihaqi ada. Ifzi Al Hasan sama Abdullah Fakih, Alika Bumairo, M. Rizky Arianto, Muhammad Sadam Rayyan, Revan Ardiansa, Razan Al-Fatah Kurniawan. Razan ada. Sabil Nurhani, Benzema Akila Rahman, Rifa Fazria Fitri, Rifa ada. Rifa Muhammad Soleh ada. Dian Farhan, Ramadhani Dwi Kurnia, Muhammad Andika Prasetya, Nahla Aulia Inaya, sama Muhammad Khayala. Ada yang belum dipanggil dari
yatimnya? Ada nggak? Sekarang yang ini ya, Laila Sari ada? Salwa, Michelle, Muhammad Anugrah, Zahira Indrianti, ada? Alza Lizinski, Sabrina, Salwa Maulida, Nur Aila Putri Edi, Salwa Maulida, ada? Nur Aila Putri Edi, ada nggak? Nggak ada. Itu ya. Jadi itu aja kali informasinya yang bisa disampaikan. Terus kenapa Bu Ida sama Bu Ice nggak datang? Udah ada yang pada tahu? Iya, Bu Ice nggak bisa hadir sama Bu Ida. Kalau Bu Ice nggak datang santunan kali ini karena suaminya meninggal. Jadi suaminya Bu Ice meninggal. Nah, jadi teman-teman kalau selesai sholat jangan lupa doain karena Bu Ice salah satu pengurus yatim juga di Masjid Al-Bukhari. Bu Ice sama Bu Ida itu udah lama ngurusin yatim di Masjid Al-Bukhari. Jadi teman-teman tuh sebenarnya mungkin udah kayak anak sendiri juga sama Bu Ida atau Bu Ice dianggapnya kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman jangan lupa doain Bu Ida sama Bu Ice. Terus jangan lupa doain donatur semua yang udah bantu buat ngebantu acara santunan teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa doain. Nah, paling itu aja informasinya. Jadi itu ya. Diulang, kalau misalkan yang udah ambil hasil nilai sekolahnya atau rapot bisa langsung kasih ke panitia atau ke pengurus yatim. Jadi ntar insya Allah kalau yang masuk 3 besar bakalan dikasih hadiah. Terus kalau ada yang sakit itu bisa langsung berobat aja ke dokter atau ke klinik atau ke ya yang terdekat lah kayak ke Lapas Sodrok atau 24 jam di sini nih Bonpala 2 atau di Bonpala 3. Nanti struknya atau bonnya jangan sampai hilang. Ntar kasih ke Kak Sadam. Kalau misalkan nggak ada duitnya buat berobat, langsung datang ke rumah Kak Sadam aja ya. Jadi tinggal datang ke rumah Kak Sadam, rumahnya di Games. Jadi kalau mau keluar Games tuh yang depan rumah kos-kosan, kontrakan yang gede. Nah, depannya tuh rumah Kak Sadam tuh. Pokoknya rumahnya bangunan Betawi aja. Gampang dibetarain kok. Ya. Jadi, entar kalau ada yang sakit langsung buru-buru berobat ya. Ya, jadi entar langsung aja berobat, nggak usah ditahan-tahan gitu. Soalnya sekarang lagi kondisi ini juga lagi kurang sehat kan semuanya. Nah, kalau ada itu langsung berobat beli ke dokter, tapi yang penting bonnya jangan sampai hilang. Soalnya itu buat laporan kita nanti buat pertanggungjawaban. Nah, terus buat yang cowok ntar insya Allah lagi dicariin
apa namanya dicariin buat kerjasama biar bisa cukur rambut ya. Yang cowok semua tuh, yang kecil yang gede yang cowok bisa cukur rambut gratis. Insya Allah ntar paling adanya lagi mau coba diajuin yang Timur Pala 3 tuh dekat rumah Bang Ucu yang barbershop. Adanya kalau kita mau keluar Pala 3 adanya di sebelah kiri depan atap di situ. Ntar kalau misalkan udah deal sama yang punya cukur rambutnya, itu ntar dikasih tahu ke teman-teman. Ntar kartunya juga dikasih ke teman-teman semua. Ya, cukup kali ya, nggak usah lama-lama. Biar pada bisa pulang mandi, ntar sholat. Terus kita lagi libur, jangan ini ya, apa namanya? Jangan ada yang apa? Kebanyakan main, kalau bisa belajar di rumah. Ya, jangan mentang-mentang sekolahnya PJJ, jadi belajarnya jadi berkurang. Terus kebanyakan main handphone. Ibu-ibunya juga diperhatiin anaknya. Jadi jangan keluhin anaknya, misalkan anaknya susah belajar gitu. Bisa jadi orang tuanya yang kurang perhatian sama anaknya. Paling itu aja sih dari Ferry. Mungkin apa kita mau nambahin? Yang namanya dipanggil ke depan ya, habis itu jangan pulang dulu. Yang kasih siapa? Langsung kasih. Rahman, Fikir Rahman, Serhan Faris, Muhammad Faher, udah nggak apa-apa. Sifa Wahdaniyah,